Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sama sekalian, bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahmakumullah, alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang pagi menjelang siang yang Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang soleh yang selalu mengikuti jalan beliau. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahmakumullah, tadi malam yang sempat mungkin merenung nggih ibu-ibu napa bapak-bapak yang melihat ke langit. Nah, tadi malam napa Bapak dan ibu? Padang bulan nggih. Jadi bulannya indah sekali. Saya pulang dari Magelang itu jam 8 malam nggih. Itu melihat langit itu indah sekali. Begitu indahnya malam hari serasa siang hari. Kalau mungkin ibu-ibu yang kepala 4, kepala 5 itu mungkin zaman dulu sering aktivitas ketika masih kecil ya. Niku so napa Bu? Nah, nggih niku. Nek zamane kula pun boten enten. Malam-malam jilumpet lah nopo kan ngoten nggih. Gerobak sodor. Tapi kalau anak-anak hari ini mboten enten. Jadi memang terkadang sejarah atau mungkin pengalaman masa lalu itu indah dikenang ketika ada satu hal yang itu peristiwanya cukup mirip. Jadi Bapak dan Ibu rahimani wa rahmakumullah tadi malam itu adalah peristiwa yang indah. Yang ini menunjukkan berarti sudah tanggal setengah nggih. Tanggal 5 lah. Jadi nisfu Sya'ban nggih. Tidak terasa kita ini sudah sampai di nisfu Sya'ban, setengah, hampir setengah lah nggih. Hampir setengahnya bulan Sya'ban. Rajab, Sya'ban, kemudian apa? Ramadan, kemudian nanti Idul Fitri yang paling ditunggu-tunggu, yang namanya orang tua anaknya sedang merantau jauh, nanti biasanya nanti pulang sudah janjian sebelum Ramadan, sebelum Idul Fitri sehari 2 hari pulang dari rantau jauh. Kalau orang tua biasanya makanan kesukaannya apa, nanti ketika pagi di Pak Sayur nih kok mulai, mungkin kalau nggak ada sudah SMS dulu, Pak nanti saya pesen cumi-cumi, nanti saya pesen apa yang disukai anak atau mungkin suaminya yang nanti akan pulang. Masakan disediakan, rumahnya dibersihkan seindah mungkin untuk menyambut siapa? Istri atau mungkin suami. Biasanya suami kalau nggak anaknya yang pulang dari jauh. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahmakumullah, 15 hari atau lebih lah itu kita akan sebentar lagi menjumpai bulan Ramadan. Ya, kalau para ulama mengatakan itu adalah tamu yang sangat mulia. Tamu Jadi kalau tamu itu ibaratkan tadi Bapak dan Ibu seperti kita menyambut seorang anak yang 1 tahun tidak pulang di Jakarta atau mungkin di Kalimantan, kerja di Batubara, pulang itu seminggu
2 hari, 3 hari sebelum kepulangan itu biasanya kalau orang tua itu sudah mulai repot gitu. Sudah mulai mencari-cari kesukaannya apa atau yang paling dia senangi itu apa. Begitu juga bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan ini adalah tamu yang akan datang kalau Muhammadiyah itu tanggal 1 Maret kalau nggak salah nggih. Jadi hari Sabtu. Nanti jatuhnya pada hari Sabtu. Kalau mungkin mengikuti pemerintah memang nanti masih ru'yah. Entah tanggal 1 atau sebelumnya atau setelahnya. Ini belum pasti. Tapi ala kulli hal, bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tamu yang akan datang ini marilah kita untuk sambut dengan sebaik-baiknya. Seperti ibaratkan kita menyambut orang yang kita cintai. Lama tak ketemu, lama tidak pulang, maka betapa bahagianya ketika dapat telepon, diangkat teleponnya, "Bu, Pak, istriku, saya akan pulang besok hari." Bahagia, rindu bercampur, itu rasa ketika orang yang dikangeni akan datang. Tamu yang istimewa. Begitu juga dengan Ramadan, bapak-bapak dan ibu. Para ulama mengatakan ini adalah sebuah tamu yang sangat mulia. Kalau tamu itu yang sangat istimewa tidak kita jamu dengan baik, tidak kita persiapkan dengan baik, nanti tamu itu hanya berlalu begitu saja. Tamu datang, kita nggak nyambut dengan baik, ya kita nggak dapat apa-apa nanti. Karena syaratnya memang itu ada rasa cintanya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, begitu juga kalau boleh saya ibaratkan bulan Ramadan yang tinggal setengah bulan lagi itu seperti sebuah market. Dengan pergi ke mall, sebuah market, sebuah mall yang di situ menawarkan begitu macam banyak diskon. Ada diskon, kemudian harga murah, dan juga market ini menawarkan apapun apa yang kita inginkan itu ada. Beras, minyak, bahkan mungkin furnitur, persiapan untuk Idul Fitri itu ada semuanya. Karpet, baju-baju baru, sepatu dan lain semuanya itu ada semuanya. Dan di market ini kebetulan sedang diadakan diskon besar-besaran, kemudian potongan harga 50, 70, 90%. Kalau ibu-ibu datang ke Matahari atau mungkin ke mal-mal besar, banyak sekali diskon, banyak sekali kesempatan, yang ini sangat komplit sekali. Bulan Ramadan seperti sebuah market yang menawarkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Orang yang masuk ke dalamnya ketika dia tidak mau atau tidak membawa yang namanya strategi dalam ekonomi ataupun dalam berperang itu daf'us saman, yaitu membayar harga. Meskipun misalkan Bapak dan Ibu ada kulkas mereknya LG dengan harga mungkin 6 juta rupiah, garis miring harganya menjadi diskon 50% menjadi 3 juta rupiah. Atau mungkin ada yang lain Bapak dan Ibu, sepeda motor motor Beat harga 12.000 rupiah. Beberapa waktu lalu bulan Desember bulan 12 tanggal 12, kalau jenengan yang mengikuti marketplace Shopee, Lazada yang sebagainya, bulan cantik, tanggal cantik 12/12 itu kan ada promo harga yang aslinya itu mahal. Motor Beat mungkin 20 juta rupiah kalau baru Ada juga handphone iPhone itu seharga 15 juta rupiah di tanggal 12 bulan 12 akhir tahun jam 12.00. Harganya 12.000 rupiah. Coba bayangkan Bapak-bapak dan Ibu, kita itu sedang mendapatkan tawaran seperti itu. Kalau kita nggak punya istilahnya daf'us saman, nggak berani membayar harganya, janjane kepengin,
tapi nggak ada uang 12.000, nggak jadi dapat nopo-nopo. Padahal diskonnya besar, kemudian kesempatannya lebar. Tapi kalau kita nggak punya yang namanya modal, nggak punya uang untuk bayar, mau diskonnya kayak apa, itu akan berlalu begitu saja. Bahkan kalau yang jenengan mungkin ikut niku nggih, sayembara mendapatkan iPhone seharga Rp12.000. Jam 12 itu hari sebelumnya notifikasi itu sudah mulai dinyalakan. Wah lumayan, nanti 12.000 dijual lagi separuh harga, udah untung banyak kan katanya. Sudah notifikasi, sudah nanti 1 jam sebelumnya itu sudah dipantengi terus HP ini, dicek sinyalnya jangan sampai error kan. Dipersiapkan sedemikian rupa. Untuk apa? Agar nanti dapat pas jam 12 atau jam 00.00 itu sudah siap mencet driji ini, jempol ini pun tenggene check out ya. Ini bukan saya pengalaman, tapi saya mengamati. Karena dulu saya pernah mengikuti. Berusaha untuk berlomba-lomba, hanya mencoba iseng-iseng mawon. Jam 12.00 dipencet, itu apa yang terjadi pada itu? Error tiba-tiba. 1 menit berikutnya sudah sold out, hilang. Napa malih kalau yang tidak persiapan, yang tak tidur bentar. Tahu-tahu pagi berlalu, nggak jadi dapat nopo-nopo. Sama sekalian rahimahni wa rahimakumullah, bulan Ramadan sama. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak diskon. Kemudian banyak potongan harga. Banyak sekali kesempatan kita banyak dapat keuntungan. Tapi kalau orang yang tidak mau mempersiapkan, tidak punya modal, tidak punya strategi yang tadi daf'us saman, bayar harga. Kalau nggak punya ini sudah. Meskipun murah, datang ke mall, diskonnya menggiurkan, nanti pulang hanya dengan tangan kosong, tangan hampa. Hanya bisa cerita dengan tetangganya dan hanya bisa, wah jan-jane yo neng nggawa wedhit 100.000 entuk iki. Tapi kenapa? Nggak mau bayar, nggak persiapan. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan belum datang, masih 15 hari lagi lah. Marilah kita persiapkan agar nanti ketika bulan Ramadan datang, kita ini dapat berbagai macam diskon dan keuntungannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 1 menit menyediakannya, bukan juga hanya 1 hari, 3 hari mboten nggih. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menyediakan 1 bulan penuh. Jadi ini kesempatan kita untuk mendapatkannya dengan apa? Harus kita punya modal. Kalau nggak punya modal mau sampai kapanpun Ramadan hanya lewat begitu saja. Modalnya nopo Bapak-bapak dan Ibu modal kita dalam menghadapi bulan Ramadan sesuai dengan judul meraih pahala Ramadan Pak Wajar. Nah itulah. Jadi harus kita punya modal. Modalnya nopo Bapak dan Ibu? Di sini ada 4 hal yang ingin saya sampaikan agar kita Ramadan ini dapat hadiah, dapat keuntungan yang begitu banyak. Yang pertama, Bapak dan Ibu, yaitu harusnya kita punya niat dan mental. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua kita harus beramal. Kemudian yang selanjutnya harus kita punya ilmu, dan yang terakhir yang keempat kita punya harta. Punya mal, punya harta benda, punya uang atau harta lah secara sama sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau tadi kita ke mall atau ke tempat pameran, meskipun diskonnya banyak, kalau nggak bawa uang kita akan hanya nonton terlewat begitu saja. Maka di bulan Ramadan modal utama yang harus kita siapkan adalah 4 hal ini. Yang pertama tadi adalah yaitu niat atau mental. Kenapa di sini saya katakan niat atau mental? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasanya man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi
ada syarat yang harus dipenuhi Bapak-bapak dan Ibu. Kalau pengen dapat hadiah yaitu ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Dosa kita nanti ke depan itu sudah dihapus. Dosa yang berlalu mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun yang lalu itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditipek, ditaipu, dihilangkan dosa-dosanya, jejak-jejak jelek tulisan novel kita yang nanti akan kita baca di akhirat dihilangkan. Dengan cara apa? Barang siapa yang puasa syaratnya niku Bapak tentu nggih, imanan wahtisaban. Niat yang baik dan juga punya mental dalam kita mempersiapkan bulan Ramadan. Ibu-ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan itu ketika orang akan menjumpai bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 hal berkaitan tentang mental dan juga niatnya. Ada yang Ramadan itu sangat dirindukan sekali. Dalam sebuah hadis niku disebutkan man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Walaupun hadis ini untuk sanadnya saya kurang tahu ya. Tapi barang siapa yang artinya kurang lebih yang dia itu gembira, senang dengan masuknya bulan Ramadan, dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang ini bukan kaitannya tentang senang-senang hura-hura mboten. Tapi benar-benar dia bahagia. Dia itu pengen sekali, dia itu kangen sekali dengan bulan Ramadan. Seperti tadi tamu yang dirindu-rindukannya datang. Senangnya Masya Allah. Man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Yang dia itu senang, bahagia dengan adanya Ramadan, dia itu akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Itu orang yang pertama Pak dan dulu. Orang yang kedua ketika mendapatkan bulan Ramadan itu biasa-biasa saja. Ya wis wayahe poso ya melu poso. Habis salat salat Isya tarawih nggih. Kok rutinitas ya ikut tarawih ngoten mawon. Wayahe sahur nggih sahur, teman-teman masak kola, kemudian ikut masak kola. Jadi Ramadan itu nggih seperti biasa saja. Bukan sebuah momen yang istimewa. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, Bapak-bapak dan Ibu. Ketika Ramadan datang itu sedih. Bakul soto, bakul bubur di pagi hari. Ora dodolan ra payu. Nek poso ki jan angel yo kan. Jualan matengan di siang hari. Jualan mungkin nasi padang yang ketika di bulan Ramadan, di bulan-bulan biasa rame. Ketika di bulan Ramadan harus tutup. Harus meninggalkan itu atau mungkin nanti bukanya harus malam hari. Ada juga yang tadi ada yang seneng, ada yang biasa-biasa saja, ada yang sedih dengan datangnya Ramadan. Karena apa? Pak tukang mungkin harus panas-panas, wah ora oleh ngombe, ora oleh madangan. Jadi sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga ada beberapa yang ketika datangnya Ramadan itu bahagianya bukan karena bahagia Ramadannya, tapi bahagia biasanya nggak punya aktivitas akhirnya jualan kue Lebaran. Rame, atau juga yang mungkin di sini bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya usaha jahit, jadi mulai rame, banyak pesanan baju kopelan, baju untuk Idul Fitri itu mulai melonjak, bahkan kalau sekarang sudah mulai tutup karena saking banyaknya orang yang pesan. Jadi jamaah sekalian, ketika nanti Ramadan datang itu memang akan kita dapati 3 orang. Yang pertama bahagianya Masya Allah, yang kedua itu biasa-biasa saja, dan yang ketiga itu sedih. Wah poso ya kan. Jadi orang yang pertama inilah yang harus kita capai Bapak dan Ibu. Ketika Ramadan datang, kita ini harus punya mental, harus punya niat itu yang imanan. Dengan keimanan dia akan menyambutnya dengan baik. Ramadan datang, kesempatan saya untuk saya ini meningkatkan diri, kesempatan saya untuk mendapatkan pahala-pahala di bulan Ramadan.
Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan berkah bagi orang yang dia itu menyambut bulan Ramadan dengan iman. Dengan iman. Kalau bukan dengan iman, dia akan menghabiskan waktu. Seperti tadi bahagianya masuk bulan Ramadan karena apa? Nanti dagangannya laris. Punya usaha jualan roti, rotinya laris manis. Punya usaha penjahit baju, akhirnya laris manis. Bahkan sampai apa? Rela cari karyawan baru atau garap borongan dari pagi sampai malam. Tujuannya untuk apa? Ngejar target. Bapak-bapak dan ibu, saya katakan begini, orang yang paling kaya di dunia. Coba jenengan tahu siapa enggak hari ini orang paling kaya di dunia? Namanya Bill Gates. Niku hartanya sampai 7 keturunan niku mboten telas. Bill Gates itu Bapak dan Ibu, apa yang dilakukan dalam kesehariannya? Orang yang paling kaya di dunia. Itu dalam sehari-hari dia itu aktivitasnya untuk apa? Cari duit. Orang yang sudah kaya, paling kaya dinobatkan di dunia ini, orang yang paling kaya sedunia hari ini, itu Bill Gates juga masih cari duit, Bapak dan Ibu. Kalau orang yang belum kaya kok cari duit, orang yang sudah kaya cari duit. Kalau seandainya kita di bulan Ramadan itu malah jualannya diperbanyak, kemudian sampai lupa waktu, kemudian sampai seperti itu karena banyak tokonya semakin laris dan lain-lain, buka 24 jam misalkan. Saya katakan orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sudah punya uang banyak, orang yang baru punya uang sedikit, itu sama Bapak dan Ibu. Kalau kita tidak pernah mau memaksakan diri untuk mempersiapkan kita di bulan Ramadan, nggak mau memaksakan diri untuk pergi ke masjid itikaf, nggak mau memaksakan diri untuk baca Al-Quran dalam satu hari, sampai kapanpun orang itu akan terus cari duit. Orang yang kaya terus akan mencari duit Bapak dan Ibu. Kalau alasan kita penuh dengan nanti makan apa, nanti apalah, maka akan terus selamanya seperti itu. Jadi marilah kita di bulan Ramadan ini kita sambut yang nanti akan datang. Kita sambut, kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Bukan berarti tidak boleh jualan, bukan berarti tidak boleh kita ini berbisnis, bukan Pak dan Ibu. Yang mana ketika seandainya kita berbisnis dengan mekanisme yang baik, dengan cara yang baik, sudah diatur dengan baik, itu malah mendukung kita semakin banyak beramal soleh, ini tidak masalah. Tapi kalau sampai kita lupa, di hari biasa mungkin bisa ikut kajian, bisa baca Al-Quran, bisa beramal soleh, sholat duha, sholat malam, tapi gara-gara bulan Ramadan banyak pesenan, sholat isya pun ngantuk, bahkan tarawih mawon aras-arasan, yang penting tak sholat witir saja. Bangun pagi, setelah pagi melanjutkan aktivitas, kembali seperti itu lagi. Bapak-bapak dan ibu, tidak akan pernah ada habisnya kalau kita tidak pernah mau meluangkan waktu. Alasannya ngurus anak, alasannya ngurus suami yang kita miliki, istri yang kita miliki, bisnis yang kita miliki. Seandainya kita meninggal dunia Bapak dan Ibu, itu akan tetap berjalan begitu saja. Dunia ini akan tetap berputar meskipun kita tidak ada. Jadi jangan pernah kita sok merasa orang paling sibuk, orang sok paling penting di dunia. Kalau tidak ada saya nanti gimana? Kalau tidak ada saya nanti kacau. Percayalah Bapak dan Ibu, kalau kita meninggal dunia, bisnis yang kita miliki itu akan tetap berjalan. Istri yang kita miliki, suami yang kita miliki bisa jadi nanti menjadi milik orang. Karena apa? Kalau kita tidak mau memaksakan diri berkaitan tentang bulan Ramadan, kita nggak mau beribadah, nggak mau menyambut dengan baik, nggak punya mental dan niat yang baik, maka nanti Ramadan akan berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan apa-apa. Sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Syaratnya tadi
bahwasanya dia punya iman, punya keyakinan, punya dalam hati itu rasa yang bahagia. Maka modal yang pertama yang harus kita miliki bahwa dan ini yaitu hati kita. Hati mental kita dalam menyambut Ramadan, mari kita tanamkan Ramadan ini adalah saatnya beribadah, bukan saatnya bisnis kuliner, bukan saatnya jalan-jalan ngalor ngidul. Boleh ya? Ini bukan larangan, boleh-boleh saja, tapi asalkan sesuai dengan porsinya. Karena orang yang sehari dapat 100.000 bapak-bapak dan ibu, itu saya yakin habis. Yang dapatnya 75.000 itu juga habis. Yang dapatnya 1 juta, 2 juta, ini sehari ini juga habis, ini juga bisa. Jadi kalau kita hanya selalu untuk kesempatan jualan, kesempatan berbisnis, kesempatan mencari ini dan itu, punya kesibukan ini dan itu, maka marilah kita untuk persiapkan ini. Niat kita untuk meningkatkan amal soleh kita. Bapak-bapak dan ibu rahimani wa rahimakumullah, di bulan Ramadan itu ada fakta yang terkadang ini tidak bisa kita hindari. Bulan Ramadan itu kan siang hari tidak makan, tidak minum. Sahur di pagi hari sebelum subuh, nanti ketika malam hari adzan berkumandang kita makan berbuka. Ini fakta yang mengejutkan. Aslinya nih, secara logika, ketika orang itu berkurang jatah makan, jatah minum, jatah mungkin jalan-jalan kan katanya. Aslinya ini untuk pengeluaran harian. Yang tadinya sehari 50.000 karena makan jatah sekali 20.000 berkurang kan. Harusnya pengeluaran satu hari hanya 30.000 satu orang. Tapi ternyata aneh. Ketika kita melihat catatan pengeluaran bulanan setelah Idul Fitri kaget, membengkak bahkan 2 kali 3 kali lipat. Ini mungkin ibu-ibu merasakan. Karena apa? Ketika buka puasa niku pengennya beli es teh, kemudian beli es buah, kemudian macam-macam makanan, gorengan, apapun dihidangkan di situ semuanya. Padahal di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Agar tujuannya merasakan orang yang nggak punya apa-apa, orang miskin itu lapar. Seperti ini rasanya. Jadi ketika paginya hanya makan di waktu pagi dan bisa makan nanti di waktu malam, bahkan terkadang nggak makan. Tapi terkadang kita lupa dengan tujuannya. Akhirnya ketika kesempatan makan sudah lapar, di waktu sore hari apapun dihidangkan, pisang goreng, bahkan esnya ini macam-macam nggih. Ada mungkin es sarang burung, es sarang tawon kan ngoten. Es sarang nopo malah niku semuanya dihidangkan semuanya. Cuma sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini tidak larangan. Sekali lagi saya menyampaikan ini bukan larangan, tapi bahwasanya marilah kita untuk menghadirkan dalam hati kita bahwasanya Ramadan ini mengajarkan kita tentang kebaikan dan banyak macam halnya yang harus kita dapatkan. Ini kesempatan kita untuk mendapatkan diskon yang banting harga yang berkali-kali lipat. Dengan yang pertama tadi niat, dan yang kedua yaitu dengan cara kita beramal. Setelah niat maka kita harus beramal. Di bulan Ramadan ini adalah saatnya kita ini beramal soleh. Karena amal soleh di bulan Ramadan ini berkali-kali lipat pahalanya. Yang bersedekah akan dikali-kali lipatkan pahalanya. Yang dia berpuasa saja, niku bapak dan ibu nggih, berpuasa ngikuti kewajiban niku juga akan dapat pahala yang banyak, apalagi yang beramal soleh yang lain. Sholat tarawih, sholat witir, kemudian sholat-sholat yang lain. Ada juga mungkin salah satu terutama bagi bapak-bapak nih, bagi yang laki-laki di 10 hari terakhir ketika Rasulullah itu beliau wafat, seluruh istri Rasulullah itu semuanya juga mengikuti 10 hari terakhir yang biasa dilakukan Rasulullah, yaitu itikaf di masjid. Coba saya tanya, mungkin bapak dan ibu di sini pernah nggak
yang merasakan atau mencicipi itikaf selama 10 hari di masjid nggak pulang? Pernah ya? Oh belum pernah. Nah, pulang. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau orang berpikiran tadi, wah saya itu punya kerjaan, saya itu punya keluarga yang harus saya tanggung, saya itu harus punya, kalau saya misalkan nih, saya itu harus punya jadwal ngisi, mulang anak-anak, mulang bapak-bapak, mulang ibu-ibu. Kalau memang itu tidak pernah disempatkan, nih, selamanya akan seperti itu. Tapi marilah kita di sini, ini salah satu saja, salah satu contoh, yaitu itikaf. Itikaf terutama bagi bapak-bapak. Kalau seandainya yang sebagai pekerja harian, gajiannya hanya mungkin 70, 80, 100 ribu kan. Marilah kita untuk persiapkan sejak dini. Nanti mulai ambil kontrak dengan istri dan anak-anak, mulai nabung, misalkan nabung sehari 10.000 untuk tahun depan. Nanti ketika menjelang 10 hari Ramadan 340 hari nabung 10.000, 10.000, 10.000, kira-kira sudah dapat uang 3.400.000. Sampai di 10 hari bulan Ramadan, panggil anaknya, anak-anak, istriku, sini. Bapak ini mau pamit, bapak mau izin, bapak mau itikaf di masjid 10 hari, tolong jangan diganggu. Anak-anak diminta untuk oke, siap. Dan ibu-ibu sebagai istrinya juga dipersiapkan kan, atau sudah dipersiapkan amplop jumlah 3.400.000. Kalau tidak dipersiapkan ditelepon, Pak susune entek kan ngoten, Pak pempesnya habis dan lain-lain. Tapi ketika kita siapkan dengan baik, Pak dan Bu, istrinya dikumpulkan dan anak-anaknya disampaikan, anak-anak pamit. Kalau anak-anak mungkin Pak monggo silakan. Kalau istrinya mungkin nanti makan apa, bawakan sangu, sampaikan ini amplopnya, ini Bu, ini buat 10 hari. Dibuka 3.400.000. Wah, senengnya Masya Allah, Pak rasa Bali ora apa-apa kan ngoten misalkan. 14 wae kan ngoten, karena sudah punya uangnya. Jadi Bapak dan Ibu rahimahumullah, ini hanya sebuah contoh yang mana patut kita persiapkan. Amal soleh ini harus kita siapkan. Kalau tidak pernah kita siapkan, gak hanya berlalu begitu saja. Yang sholat witir atau mungkin juga sholat tarawih. Banyak saya anukan pengalaman. Saya pengalaman sebagai seorang imam di masjid. Saya ketika ngimami jatah bulan Ramadan, pikiran saya itu, orang di bulan Ramadan itu saatnya meningkatkan amal ibadah, baca Al-Quran. Yang lama itu seneng, tapi ternyata yang jawil itu jangan lama-lama ya Mas, nanti kalau sholat itu ya sampai jam 8 saja, mungkin sampai jam setengah 8. Walaupun ini tidak salah, tapi ini Bapak dan Ibu rahimahumullah, karena di bulan Ramadan, maka marilah kita untuk nanti tingkatkan amal soleh. Kalau memang kita nggak persiapkan, ini tidak akan kuat. Baca Al-Quran, yang tidak pernah baca Al-Quran, baca 1 kelepet, 2 kelepet ngantuk, tiba-tiba bablas esok gasik, pun jam 6 kan ngaten. Habis sahur, habis sholat subuh, pulang dari masjid, yang ibu-ibu belum melepas mukena, habis sholat subuh ngambil Al-Quran baru baca Alif Lam Mim, dalikal kitabul la raiba fih, muter-muter teng mriku mawon enten mboten rampung-rampung. Ngerti-ngerti pun awan. Maka marilah kita di sini agar kita nanti punya amalan, Mbak dan Ibu. Kita latih sedini mungkin. Dalam perkataan para ulama ini disebutkan bahwasanya Rajabu Syahrul Rajab Sahru li hasodizar. Jadi di bulan Rajab itu adalah bulan saatnya kita menanam, bulan Sya'ban nanti adalah saatnya kita mengairi, dan di bulan Ramadan itu adalah saatnya kita hasodizar, saatnya kita panen apa yang pernah kita tanam. Yang ini menunjukkan Bapak dan Ibu, bulan Ramadan itu akan menjadi mulia
kita akan dapat berbagai macam keistimewaannya, diskon-diskonnya. Kita akan dapatkan ketika apa? 2 bulan sebelumnya itu sudah kita siapkan. Kalau yang hari ini belum mempersiapkan sama sekali, lantas bagaimana? Maka malah kita tidak ada kata terlambat. Kita siapkan sedini mungkin. Kita punya target. Nanti saya bulan Ramadan minimal saya tak khatam Al-Quran 1 kali khatam. Daripada tahun kemarin saya baca Al-Quran baru sampai 2 juz. Saya tak khatam sekali 30 juz. Atau mungkin yang punya keinginan saya tidak bolong untuk sholat tarawih di masjid 30 hari saya tak berangkat terus. Karena fenomena bapak-bapak dan ibu di bulan Ramadan itu ketika subuh, maghrib, isya di awal-awal pertama niku Masya Allah ramainya. Bahkan mungkin di masjid-masjid kampung itu sampai beludak. Beberapa ada yang beludak. Tapi ketika menjelang 10 hari terakhir, 20 hari terakhir niku mulai napa? Terjadi kemajuan. Maju sampai tinggal 1-2 shop. Sesungguhnya mereka itulah yang mana akan mendapatkan pahala Ramadan. Kalau jenengan pergi ke bazar, jenengan pergi ke pameran, Bapak dan Ibu, kira-kira diskon terbanyak, promo terbanyak itu kira-kira ketika apa? Di saat-saat terakhir. Saat-saat terakhir yang jualan pengen jualannya biar laku semuanya, pengen dapat duit. Yang hadir itu juga saat-saat rame-ramenya. Maka kalau kita menganggap Ramadan ini persis seperti ini, maka di hari pertama, hari kedua kita mulai setar ya. Setar kita sudah mulai melunjak. Hari 10 hari kedua sudah mulai kita tambah gasnya. Dan 10 hari terakhir kita pun ngegaspol kan. Bukan makin entek kan. Maka disinilah marilah kita sadari bahwasanya marilah kita untuk beramal dengan berbagai macam pahalanya di situ. Entah yang mau sedekah atau yang mau apa-apa itu silahkan. Karena beramal ini harus kita lakukan agar kita ini memang nanti mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat zaman dulu itu ada yang mereka itu punya toko itu omsetnya, profitnya itu banyak. Ketika menjelang bulan Ramadan, pada tanggal 1 Ramadan, toko yang ramainya Masya Allah tutup, diberikan pengumuman tutup 30 hari selama bulan Ramadan. Lalu ditutup sama sekali, nggak jualan. Itu bagi seorang sahabat Nabi yang namanya kalau tidak salah Abdurrahman bin Auf, seorang kaya, bisnisnya maju. Selama 1 bulan nggak jualan tetap bisa ngopeni keluarga, istrinya 4, tetap bisa nyangoni anak-anaknya, tetap juga bisa fokus ibadah. Bapak dan Ibu rahimani wa rahmatullah, ini boleh dicontoh. Yang jualan punya kesibukan pray. Fokus beribadah di bulan Ramadan boleh dicontoh. Tapi begini Bapak dan Ibu, dalam kita beramal kehidupan, Imam Al-Ghazali beliau membagi dalam 3-4 tahapan. Amalan terbaik dalam kita hidup di dunia, bangun tidur, sholat subuh, setelah sholat subuh mungkin ada yang nunggu di masjid, nunggu sholat syuruk, setelah sholat syuruk, kemudian sebelum beliau sholat syuruk ambil wudhu, pulang. Amalan yang selanjutnya yaitu yang pertama, amal soleh terbaik di muka bumi menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama yaitu adalah tolabul ilmi, mencari ilmu, mencari memahami tentang ma'rifatullah, tentang ilmu tawadu, tentang ilmu qanaah, tentang ilmu-ilmu dan lain-lain. Istilahnya kalau gambaran gampangnya ngeten Bapak dan Ibu. Setelah sholat syuruk rampung, waktu duha, beliau pergi datang ke pengajian, belajar, cari ilmu,
memahami, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang terbaik nomor 1 di muka bumi. Mencari ilmu berkaitan tentang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau memang kita nggak mampu kan belajar mawon ikut kajian 1 jam pun tekluk misalkan. Atau mungkin juga ikut baca buku Arab ramudeng, baca buku bahasa Inggris mumet, baca buku bahasa Indonesia rabetah misalkan bahasanya. Maka ya sudah, ada amalan yang kedua yang terbaik. Setelah kita mencari ilmu, amalan yang kedua yang terbaik di muka bumi yaitu adalah beramal soleh. Sholat, sedekah, zakat, puasa, ataupun membantu orang lain, menjenguk orang sakit, beramal soleh. Jadi para sahabat niku memang seperti itu ketika mereka bulan Ramadan tutup semuanya, fokus mencari ilmu, fokus beramal soleh. Kalau juga mepetnya Bapak dan Ibu, kalau beramal soleh nggak kerja, anak istri makan apa, tingkat yang ketiga Bapak dan Ibu, yang terbaik yang ketiga. Setelah kalau memang beramal soleh nggak kuat, sholat 12 rakaat keju sikile gringgingen boyoke butuh dipijeti kan ngoten. Maka yang ketiga, bekerjalah tapi yang ada hubungannya dengan amal soleh. Menjadi tukang sapu di masjid, dibayar Bapak dan Ibu, tapi juga mendapatkan pahala. Ada unsur amal solehnya. Bekerja di tempat-tempat ngajarkan ilmu di pondok pesantren, ngajarkan ilmu di tempat-tempat yang memang khusus ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tukang bangun masjid, menjadi tukang bangun jembatan. Kalau ketiga hal ini kok juga memang kita nggak bisa, Bapak-bapak dan Ibu, yang terakhir, bekerja, mencari uang, mencari maisha dengan tujuan apa? Agar tidak menjadi beban orang lain, tidak menjadi beban negara kan. Gas melon 3 kg langka, mumet, masya Allah, bingung ngalor ngidul mencari kan. Bekerjalah badan bingung agar tidak merepotkan orang lain. Ini yang paling minim. Amal yang paling minim di muka bumi. Syukur-syukur seorang bapak-bapak yang ada di sini sebagai seorang kepala keluarga. Keluarnya jenengan, keluarnya kita untuk mencari maisha meskipun hanya pakai HP foto cepret-cepret yang ada. Atau juga mungkin hanya sekedar dodolan nopo rapayu kan. Tapi ketahuilah bahwasanya ketika kita punya istri, punya tanggungan di keluarga, seperti kita jihad fisabilillah. Tapi Bapak dan Ibu, kalau yang gajinya sudah 200 juta ke atas, 30 juta ke atas, niku sudah. Niku harusnya sudah tidak di level yang paling bawah, naik ke yang tingkat lebih atasnya lagi. Bahkan kalau bisa pemasukan income harian, profit tahunan sudah punya, fokus untuk beribadah, mencari ilmu. Maka tidak boleh Bapak dan Ibu, juga kita pengen di tingkat yang pertama harian, wah aku tak fokus mencari ilmu, punya istri, punya anak nggak dopeni kan. Ini juga tidak tepat. Jadi alangkah baiknya kalau kita itu sudah melewati keempat tahap ini, semuanya bisa. Maka bisa fokus beribadah, fokus mencari ilmu, yang ditanggung juga sudah aman, boten protes, boten demo. Makanya kalau nggak di demo kan. Jadi sama sekalian dari mana warahmatullah, disinilah pentingnya kita beramal. Maka amal yang keempat ini bisa dipilih nanti di bulan Ramadan. Kita pastikan jangan hanya di yang keempat. Apalagi yang perempuan. Saya katakan ibu-ibu, mencari maisha bukan tanggung jawab perempuan. Jangan menjadi wah nek aku ra kerja ra mangan. Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah melewatkan keberkahan rizki itu melalui jalur perempuan. Karena memang perempuan enggak punya kewajiban untuk mencari nafkah. Yang mungkin hanya dapat
banyak mungkin, tapi keberkahan rizki dari yang suami dapatkan itu beda. Meskipun suami hanya dapat 100.000, 200.000, kalau perempuan jualan 1 juta, 2 juta per harinya itu bisa. Tapi ketahuilah bahwasanya bukan itu. Karena perempuan ditakdirkan untuk apa? Terutama fokus beribadah. Sama sekalian dari mana warahmatullah, masuk yang ketiga, ilmu. Maka malah kita bekali diri kita dengan ilmu. Orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu itu jauh sekali. Bahkan Rasulullah mengatakan, man arada dunya fa alaihi bil ilm. Yang pengen donya, pengen sugih di dunia, pengen sehat di dunia, pengen punya kenikmatan dunia, maka harus dia punya ilmu. Barang siapa yang pengen sukses akhiratnya, fa alaihi bil ilm. Dia harus punya ilmu. Yang pengen kedua-duanya, Bapak-bapak dan Ibu, dia juga harus punya hal yang sama, ilmu. Jadi nanti ketika kita di bulan Ramadan, Bapak dan Ibu, kita perbanyak ilmu kita berkaitan tentang Ramadan. Salah satunya contoh paling gampang, orang yang berpuasa, yang dia punya ilmu. Ketika buka puasa, apa yang dia lakukan? Bukan hanya berbuka dengan air putih. Karena sunahnya apa? Berbukalah dengan yang manis-manis. Nyawang bojone. Boten gitu. Jadi berbuka yang manis-manis itu dengan apa? Air putih boleh dicampur dengan mungkin gula. Oh diabetes kan ngaten. Istilahnya berbukalah dengan yang manis-manis. Ini kenapa? Menunjukkan orang yang berilmu mengikuti sunnah Rasulullah. Kemudian apa? Berbuka dengan kurma ganjil. Kalau enggak 1, 3. Kalau enggak 3, 5. Kalau enggak 5 pinten? 7. Kalau enggak 7 pinten? Masih warek banget. Jadi beda. Kalau orang yang tidak berilmu gitu kok mangan gorengan, mangan nopo, macam-macam didahar tanpa ilmu. Tapi kalau orang yang berilmu sama-sama membatalkan puasa, sama-sama minum, sama-sama makan, tapi dapat pahala yang berbeda. Yang satu pahala hanya puasanya saja, yang satunya lagi pahalanya banyak sekali. Dapat pahala puasa, dapat pahala mengikuti Rasulullah karena makan ganjil, karena minum yang manis-manis, karena berdoa ketika buka puasa. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, ilmu juga penting. Maka tanamkan pada diri kita agar apa? Kita ini punya ilmu, bekali dengan ilmu, terutama di bulan Ramadan. Ilmu berkaitan tentang Ramadan itu janjane niku-niku mawon badan. Tidak ada yang beda. Tapi sifatnya manusia niku terkadang lupa. Kalau tidak diulang sok lupa. Berdoa ketika buka puasa, setahun nggak pernah diulang, lupa kan. Jadi jamaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, malah kita untuk selalu berilmu, berkali dengan ilmu di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, yaitu modal agar kita dapat pahala Ramadan, dapat diskon, dapat juga hadiah-hadiah di bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu modalnya adalah harta. Samkan pada diri kita, pada keluarga kita, pada hati kita semuanya. Rasulullah SAW bersabda bahasanya, man aftara shaiman kana lahu ajru fa'ilihi min ghairi ayyan kusa mislahu au kama qala. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memberikan iftar, memberikan pembatal puasa, baik itu makanan berat atau hanya sekedar air putih atau hanya sekedar 1 biji kurma. Bahkan ada seorang sahabat yang tidak punya apa-apa bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini enggak punya gandum, saya enggak punya beras. Saya itu tapi pengen sekali mengamalkan apa yang engkau sabdakan. Saya itu hanya punya kurma 3 ya Rasulullah. Bagaimana? Seandainya wahai sahabat, kamu potong kurma itu yang 1, kamu berikan pada orang lain, kamu sudah dapat pahala ini.
man aftara shaiman kana lahu ajru fa'ili. Barang siapa yang memberikan makan, memberikan iftar, syukur-syukur yang terbaik Bapak dan Ibu nggih, memberikan makanan pada mereka yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahala puasa orang itu tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit. Ini strategi kuantum Bapak dan Ibu. Kalau pengen dapat pahala banyak, atau pengen misalkan kita ini puasa 30 hari tapi setara dengan 60 hari atau setara dengan 30 hari, dengan cari orang yang tepat, orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang berpuasa, tak kasih iftar. Kamu pokoknya kalau makan mampir ke warung saya, kalau kamu makan nanti tak bayari aku selama 30 hari. Bayangkan Bapak dan Ibu, kita dapat pahala yang kita miliki, juga kita dapat pahalanya dia. Hanya dengan apa? Ngasih 1 potong roti. Ini kesempatan yang sangat luas, ya. Diskonnya banyak nih Bapak dan Ibu. Pahalanya lebar sekali. Ini Rasulullah sudah ngasih tahu bahwasanya kita harus bisa memberikan sesuatu pada orang lain, terutama pada orang-orang yang jelas dia itu orang berpuasa. Yang paling gampang cari di masjid, di masjid. Kalau di 10 hari terakhir orang-orang yang beriktikaf di sana itu paling gampang. Pasti dia itu orang beramal soleh, banyak amal solehnya, rebut amal solehnya tanpa ngurangi jatahnya. Baca Al-Quran dari pagi sampai sore kita nggak kuat, kasih makan 10.000 rupiah, sepele, dapat apa? Tiket di akhirat. Sudah baca 30 juz tanpa kita baca. Enak apa mboten? Enak pol Pak Den. Jangan punya air putih, beli di warung kan ngaten. Mereknya terserah, yang penting jangan merek yang kepada Israel. Jangan dengan yang itu beli, saya nggak nyebut nama nanti dikira promosi. Yang penting air putih, air mineral yang 250 ml bawa ke masjid. Pak Tampir ini saya infak. Mohon nanti digunakan untuk buka puasa. Digunakan untuk buka puasa berapa orang nih Bapak dan Ibu dapat pahalanya orang yang minum. Ini hanya air putih, tapi jangan air putih semua Mesake nanti yang buka puasa mengwetang putes kan. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan sebaik mungkin. Pondok pesantren, panti asuhan, atau juga mungkin orang-orang di pinggiran lah. Orang-orang yang bekerja dari pagi sampai siang sampai sore. Mereka membanting tulang, memeras keringat untuk menghidupi keluarga mereka. Kasihlah itu Bapak dan Ibu. Boleh dikasih pribadi, boleh lewat takmir, tapi alangkah baiknya kalau bisa sendiri. Bawakan makanan terbaik kita, bawakan harta terbaik kita, berikan pada orang lain dengan niat apa? Mengikuti sabda Nabi Muhammad. Pahalanya banyak. Ini hanya salah satu saja, masih banyak sekali pahala yang bisa kita dapatkan. Namun salah satu flash sale yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari, yaitu memberikan makan, memberikan pembatal bagi orang-orang yang berpuasa. Maka alangkah baiknya kalau kita itu pas tepat sasaran. Walaupun kalau orang biasa itu juga tepat sasaran, tapi pahalanya kan mungkin amal solehnya tak sebanyak orang yang menuntut ilmu. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah, pentingnya yang keempat yaitu harta. Kalau nggak punya harta nggak bisa, dia itu akan berinfak mendapatkan ini. Harta itu nggak harus uang, tidak harus makanan juga mungkin boleh. Pak pun kula sing bagi mawon, kula tak sing keliling, kula tak sing ngasih-ngasihkan. Napa tenaga yang kita keluarkan. Atau mungkin juga kita makanan juga minim untuk keluarga, daftar ke Pak Tamir saya tak ikut yang jadi chefnya, saya tak ikut yang masak untuk makanan iftar di masjid. Itu boleh Pak Tamir. Bangunlah dengan apa? Kesadaran dalam hati dengan yang pertama tadi, yaitu
sambutlah Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, modal yang harus kita miliki. Ada 4 hal tadi yang kalau kita pengen nanti mendapatkan segalanya di bulan Ramadan, kesempatan diskon, kesempatan berbagai macam fasilitas yang itu bahkan gratis. Bukan hanya diskon 90% ya, tapi 99,9%. Dengan syarat apa? Modalnya punya ilmu, punya amal soleh yang nanti akan kita andalkan. Kemudian juga kita ada ilmu, niatnya dan juga harta yang kita miliki. Begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan tinggal 15 hari lagi kurang lebih. Maka marilah kita untuk siapkan sedini mungkin, tanamkan pada diri kita, keluarga, suami, istri, anak dan juga orang-orang di sekitar kita. Agar apa? Kita ketika nanti Ramadan menjumpai kita, memang dia adalah tamu yang istimewa, tamu yang akan memberikan apa semuanya yang kita inginkan, apa semuanya yang kita butuhkan. Dengan apa? Siap-siap bagi orang yang dia mendapatkannya daf'us saman, yang dia mau membayar harga. Kalau yang nggak mau membayar harga, sudah ditinggalkan begitu saja. Maka mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak dan Ibu sekalian. Semoga nanti kita bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan kita ini mampu untuk melaksanakan puasa Ramadan, dan juga mampu kita untuk beramal-amal soleh, berbagai macam amal soleh yang ada di dalamnya. Sekian yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami cukupkan, mungkin ada yang mau ditanyakan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan. Oke, monggo Pak, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tadi tausiahnya. Namun yang menjadi pembicaraan awam di kalangan kita itu, ketika kita menghadapi bulan puasa itu seolah-olah fokusnya itu hanya pada bulan puasa atau ibadah bulan puasa. Padahal dalam Al-Quran itu disebutkan puasa itu hanya sebagai proses untuk menjadikan orang itu takwa. Namun sering-sering kita lupakan bahwa puasa itu merupakan proses. Tetapi kita semua itu seolah-olah itu puasa itu menjadi puncaknya. Padahal itu kalau boleh kita mengatakan hanya jembatan emas untuk menuju ke ketakwaan. Ini yang sering kita lupakan, sehingga kita seolah-olah hanya mementingkan ibadah pada puasanya. Jadi tidak di hari kemudian setelah puasa, namun hanya pada puasanya. Ini monggo kiat-kiat yang harus kita berikan kepada seseorang atau pada kita semua itu apa, untuk bisa tidak hanya pada puasa, namun yang harapannya adalah setelah puasa itu, Ustaz. Jadi memang ini adalah tujuan puasa. Nah, berkaitan yang disampaikan oleh Bapak Sinten, Pak? Pak Sudaryoto. Oleh Pak Daryoto, tadi disampaikan bahwasanya terkadang orang itu memang fokus di puasanya saja, tapi setelahnya lupa, berlalu begitu saja. Seperti tadinya soleh, masya Allah, tiba-tiba hilang kan, ngoten, bajunya lepas begitu saja. Jadi sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, memang di dalam kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala ketika sukses nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa niku napa to? Takwa itu adalah hati-hati, bahasa gampangnya. Dengan kita di puasa Ramadan, kita ini digembleng dalam sebuah tempat, kita ini digembleng dalam sebuah waktu, kita ini sedang dididik, kita ini sedang, kalau dalam pelatihan militer sekolah khususnya riyen kan selama 1 bulan. Setelah itu agar tujuannya menjadi orang yang sesuai dengan apa yang digemblengkan di situ. Nah, jadi agar kita nanti menjadi orang-orang yang tetap kebiasaan Ramadan itu tidak hilang begitu saja, maka bapak-bapak dan ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin beberapa yang saya sampaikan agar nanti memang menjadi orang yang tetap kita ini
orang yang la'alakum tattaqun tadi nggih. Maka malah kita ketika di bulan Ramadan ini kita sadari dengan hati. Kita sadari dengan hati ketika kita ibadah itu hadirkan hati kita bahwasanya kita ini yang butuh ibadah. Kita ini adalah orang yang banyak dosanya. Kita ini butuh melakukan ini karena diri kami. Jadi nanti ketika setelah selesai bulan Ramadan rampung, Pak dan Ibu, kita akan tetap merasa bahwasanya saya ini harus beribadah karena saya ini banyak dosanya, banyak kurangnya. Memang banyak orang itu lupa. Walaupun nanti kalau kita bahas kiat-kiat setelah di bulan Ramadan agar menjadi orang yang tetap baik, itu nanti satu pertemuan khusus panjang waktunya. Tapi garis besarnya yaitu niat yang harus kita tanamkan. Dan kita sadari bahwasanya bulan Ramadan ini adalah pendidikan, bukan setelah ini selesai tinggalkan begitu saja. Dalam hadis Rasulullah itu juga disebutkan yang intinya bahwasanya sungguh sangat merugi orang yang ketika bulan Ramadan sudah berlalu dia kembali pada masa lalunya. Di bulan Ramadan saja baik, walaupun itu juga dapat pahala, tapi alangkah baiknya bulan Ramadan baik, kemudian di hari setelahnya itu juga dia menjadi orang yang baik. Dalam hadis lain juga disebutkan, sungguh orang merugi yang mana hari berikutnya itu lebih buruk daripada hari setelahnya. Hari sebelumnya niku baca Al-Quran 1 juz. Hari berikutnya baca Al-Qurannya kurang. Ini kan istilahnya berkurang kebaikannya. Jadi Bapak dan Ibu, intinya agar nanti ketika kita di bulan Ramadan sudah rampung, selesai bulan Ramadan, yang patut kita tanamkan pada diri kita bahwasanya jadilah orang terbaik ketika hari itu. Dan berusahalah untuk menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Pada acuannya apa? Diri kita sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain kan kita nggak bisa, mungkin orang lain bisa ini dan itu. Tapi acuannya adalah diri kita. Kemarin kita bisa seperti ini, hari besok saya harus lebih daripada yang kemarin. Jadi itu semoga yang bisa kiat-kiatnya salah satunya niku. Jadi tanamkan pada diri kita untuk menjadi orang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Ngoten Pak nggih. Walaupun mungkin kurang kurang puas, nanti di pertemuan berikutnya saja. Entah di mana ketika saya nanti masih punya kesempatan untuk menyampaikan ini. Begitu, ada lagi yang mau disampaikan dari Bapak Umar dan Ibu kalau masih ada? Kalau tidak ada nih, kita akhiri pertemuan kita. Sudah jam 11:22 nih. Karena tadi mulainya agak molor ya. Mohon maaf ini. Oh, mau Pak? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan baca Al-Quran ya. Nggih. Itu yang berpahala dan berbunyi. Apa yang artinya kita tidak tahu. Gitu. Saya baca ayat puasa dengan mata saya tidak tahu itu tujuannya makan itu. Ya kita tidak. Nggih. Saya berpahala itu apa yang harus berbunyi dari surat-surat speaker atau di speaker sebagainya. Oke. Baca Al-Quran yang berpahala. Yang berbunyi atau yang agar kita batin saja bisa. Nggih. Nggih, matur suwun. Jadi baca Al-Quran yang berpahala itu bagaimana? Apakah yang berbunyi atau yang dibatin atau yang bahkan pakai speaker ya nanti bendong krungu kabeh misalnya. Jadi jamaah sekalian rahimani wa rahmatullah, yang dikatakan baca itu dengan mulut, ngapunten dengan mulut, kemudian juga dengan suara. Ini yang baca tilawatil Quran. Kalau memahami Al-Quran atau hanya sekedar mungkin memahami, mentadaburi, itu boleh dibatin. Berpahala, baca Al-Quran juga berpahala. Semuanya berpahala, dibatin berpahala. Baca talafut dengan cara dikeraskan, pakai speaker juga boleh kan, pakai toa juga boleh, semuanya berpahala.
Tapi kalau yang dikatakan baca Al-Quran, itu adalah yang dengan mulut dan bersuara. Nggih, tartil. Tilawatil Quran atau tartilul Quran. Ngoten. Begitu? Ada lagi? Kalau tidak ada, nggih, kita cukupkan sekian. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Barangkali ada tutur kata saya atau mungkin saya mengambil waktu jenengan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Apabila ada lebihnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz Lukman yang saya hormati, Guru Rumah Jadul yang saya hormati, Ketua ATC Bapak Haji Didi Mudianto ST yang saya hormati, dan juga tim media kita berbagi Bung Fajar yang saya hormati, hadirin hadirat rahimahullah. Itulah tadi kajian yang pada hari ini, yaitu dengan tema panen amalan di bulan Ramadan. Beliau dari Bapak pemateri, Bapak Ustadz Lukman Hakim. Demikian pertemuan pada hari ini. Terima kasih kepada diri semua yang telah mau meluangkan waktu untuk kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati rahimahullah, ini ada informasi bahwa untuk kajian di bulan Jadul ini, untuk bulan Ramadan, yaitu sementara libur dulu. Terima kasih. Maaf izin menambahkan usulan dari Dr. Arif untuk Ramadan libur dulu. Terus beliau usul jika besok Kamis tanggal 27 Februari diadakan kegiatan amal di sini berbagi dengan anak yatim dan duafa. Terima kasih. Saking dalam, Pak, napa saking wedi? Kula saking Keliling. dalam ajeng bablas ing Nggih. Sampai sirat, besok siang waktu turing. tak sampeyan